Laporan praktikum pengaruh faktor lingkungan terhadap laju fotosintesis. Rizky Kair Nenggolan, NIM 2402040 dengan dosen pengampu Salmiadi MPD PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Fotosintesis merupakan proses biokimia penting yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini tidak hanya menjadi dasar bagi kehidupan tumbuhan, tetapi juga menjadi sumber energi utama bagi hampir seluruh makhluk hidup di bumi. Melalui fotosintesis, karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer diubah menjadi senyawa organik yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Salah satu tumbuhan air yang sering digunakan dalam penelitian fotosintesis adalah Hydrilla verticillata atau yang dikenal sebagai hydrilla. Tanaman ini hidup sepenuhnya terendam air dan memiliki kemampuan beradaptasi tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Karena sifatnya yang mudah tumbuh dan responsif terhadap perubahan faktor lingkungan, hydrilla sering digunakan sebagai objek praktikum dan penelitian untuk mengamati laju fotosintesis. Tujuan praktikum: 1. Mengetahui pengaruh faktor lingkungan atau cahaya, suhu, konsentrasi CO2 terhadap laju fotosintesis. 2. Melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengamatan laju fotosintesis pada tumbuhan air. 3. Menghubungkan hasil praktikum dengan konsep fisiologi fotosintesis. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu 1. Gelas ukur, 2. Corong, 3. Tabung reaksi, 4. Lampu atau senter, 5. Termometer. Dan bahan yang digunakan yaitu hydrilla, 1. Hydrilla, 2. Air, 3. Larutan NaHCO3. Cara kerja: 1. Siapkan alat dan bahan atau hydrilla, gelas ukur, corong, tabung reaksi, larutan NaHCO3, lampu, dan termometer. 2. Susun rangkaian percobaan. Hydrilla dalam gelas ukur berisi larutan NaHCO3. Tutup dengan corong. Pasang tabung reaksi berisi air di atas corong. 3. Lakukan variasi faktor lingkungan, yaitu A. Intensitas cahaya, jarak lampu 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. B. Suhu air, yaitu suhu ruang dan 35 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius. C. Konsentrasi NaHCO 0,1 gram per liter dan 0,3 gram per liter serta 0,5 gram per liter. 4. Amati jumlah gelembung oksigen yang terbentuk selama 5 menit untuk tiap perlakuan. 5. Catat hasil dalam tabel. Lakukan ulangan minimal 3 kali untuk tiap perlakuan. Berdasarkan hasil pengamatan pada variasi intensitas cahaya, terlihat bahwa jarak lampu mengaruhi jumlah gelembung oksigen yang terbentuk sebagai indikator laju fotosintesis. Pada jarak 10 cm, jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan rata-rata sebanyak 39 gelembung dalam 5 menit, sedangkan pada jarak 20 cm hanya 21 gelembung, dan jarak 30 cm meningkat lagi menjadi 34 gelembung. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin dekat jarak lampu terhadap tanaman air, semakin besar intensitas cahaya yang diterima dan semakin cepat pula laju fotosintesis. Namun, hasil pada jarak 30 cm yang justru menunjukkan peningkatan bisa disebabkan oleh faktor eksperimental seperti pantulan cahaya, perbedaan posisi daun terhadap sumber air,
cahaya atau ketidaksamaan kondisi air, sehingga nilai rata-rata tidak sepenuhnya mengikuti pola teoritis yang ideal. Pada variasi suhu, hasil pengamatan menunjukkan bahwa suhu berpengaruh besar terhadap laju fotosintesis. Pada suhu ruang, jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan rata-rata sebanyak 26 gelembung. Pada suhu 35 derajat menurun menjadi 15 gelembung, sedangkan pada suhu 45 derajat meningkat tajam hingga 58 gelembung. Secara teori, laju fotosintesis meningkat seiring dengan kenaikan suhu karena reaksi-reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim berlangsung lebih cepat. Namun apabila suhu melebihi batas optimum, enzim-enzim yang berperan dalam fotosintesis seperti rubisco akan terdenaturasi sehingga aktivitasnya menurun. Menariknya, pada hasil percobaan ini, suhu 45 derajat justru menghasilkan laju fotosintesis tertinggi. Hal ini dapat terjadi karena tanaman uji masih mampu beradaptasi dengan suhu terhadap tersebut, atau karena suhu air belum sepenuhnya mencapai 45 derajat Celcius pada saat pengamatan dilakukan. Faktor lain seperti intensitas cahaya dan kondisi air juga dapat mempengaruhi hasil, sehingga suhu tertinggi pada percobaan ini belum sampai menyebabkan kerusakan enzimatika. Sementara itu, pada variasi konsentrasi CO2 dengan penggunaan larutan NaHCO3 sebagai sumber karbon dioksida, diperoleh hasil bahwa konsentrasi NaHCO3 0,1 gram per liter menghasilkan rata-rata jumlah gelembung tertinggi, yaitu 35 gelembung per 5 menit, kemudian menurun menjadi 30 gelembung pada 0,3 gram per liter dan 19 gelembung pada 0,5 gram per liter. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi NaHCO3 tidak selalu diikuti dengan peningkatan laju fotosintesis. Pada konsentrasi rendah, peningkatan NaHCO3 menyediakan CO2 yang cukup bagi tanaman untuk digunakan dalam reaksi gelap fotosintesis, sehingga laju fotosintesis meningkat. Namun pada konsentrasi yang lebih tinggi, larutan NaHCO3 dapat menurunkan pH air dan menimbulkan kondisi yang kurang optimal bagi aktivitas enzim di dalam klorofas. Akibatnya, proses penangkapan karbon tidak berlangsung secara efisien dan laju fotosintesis justru menurun. Fenomena ini sesuai dengan teori bahwa konsentrasi CO2 memiliki titik optimum, di mana setelah melewati batas tertentu, peningkatan CO2 tidak lagi mempercepat proses fotosintesis karena faktor lain seperti ketersediaan enzim dan intensitas cahaya menjadi pembatas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tolles et al. 2018 yang menyatakan bahwa peningkatan intensitas cahaya akan meningkatkan aktivitas fotosintesis hingga mencapai titik jenuh karena energi foton yang diterima klorofil semakin besar dan mempercepat proses fotolisis air. Namun peningkatan kembali pada jarak 30 cm menjadi 34 gelembung sedikit menyimpang dari teori karena secara umum laju fotosintesis seharusnya menurun seiring bertambahnya jarak sumber cahaya. Penyimpangan ini kemungkinan disebabkan oleh penentuan cahaya atau ketidakaturan jarak antar daun terhadap sumber cahaya, sehingga hasil percobaan masih dapat diterima secara fisiologis. Pada variasi suhu, secara teori, suhu optimum untuk fotosintesis sebagian besar tanaman berkisar antara 25-35 derajat Celcius, di mana aktivitas enzim seperti rubisco berada pada tingkat maksimum. Dengan demikian, hasil percobaan ini sedikit bertentangan dengan teori, karena suhu 45 derajat Celcius biasanya menyebabkan enzim mulai terdenaturasi. Kemungkinan penyebab perbedaan ini adalah bahwa suhu air belum mencapai kestabilan 45 derajat Celcius selama pengamatan, atau spesies tanaman yang digunakan memiliki toleransi suhu lebih tinggi. Meskipun demikian, tren umum bahwa peningkatan suhu mempercepat laju fotosintesis masih sesuai dengan teori dasar fisiologi tanaman. Pada variasi konsentrasi CO2, hasil tertinggi diperoleh pada 0,1 gram per liter NaHCO3 35 gelembung, lalu menurun pada 0,3 gram per liter 30 gelembung, dan 0,5 gram per liter 19 gelembung. Pada hasil ini mendukung pendapat Maxwell dan Johnson 2022 yang menjelaskan bahwa peningkatan konsentrasi CO2 dapat mempercepat reaksi fotosintesis hingga mencapai titik optimum. Namun konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan laju fotosintesis karena perubahan pH yang mengganggu aktivitas enzim rubisco. Dengan demikian, hasil percobaan ini sesuai dengan teori bahwa terdapat batas optimum bagi setiap faktor lingkungan, di mana peningkatan berlebihan tidak selalu menghasilkan peningkatan laju fotosintesis. Berdasarkan hasil percobaan, faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, dan konsentrasi CO2,
NaHCO3 berpengaruh terhadap laju fotosintesis yang ditentukan oleh jumlah gelembung oksigen. Jarak lampu 10 cm menghasilkan fotosintesis tertinggi, yaitu 39 gelembung, menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya semakin cepat fotosintesis berlangsung. Suhu optimum terjadi pada 45 derajat Celcius dengan rata-rata 58 gelembung, menandakan bahwa peningkatan suhu mempercepat aktivitas enzim fotosintetik hingga batas tertentu. Sementara itu, konsentrasi CO2 optimum terdapat pada 0,1 gram per liter, yaitu 35 gelembung, dan menurun pada konsentrasi lebih tinggi akibat perubahan pH yang menghambat enzim. Secara keseluruhan, suhu merupakan faktor paling berpengaruh terhadap laju fotosintesis, diikuti oleh intensitas cahaya dan konsentrasi CO2.